Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Friendly Susanto, mahasiswa Unum Blitar, Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Nilai-nilai dalam Sejarah. KD 43 mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan. Selanjutnya, marilah kita mengenal nilai-nilai dalam novel sejarah. Pada novel-novel sejarah, pasti adanya nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu A. Nilai sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam lingkungan tertentu. B. Nilai moral, yaitu perilaku dan pembentukan akhlak. C. Nilai budaya, yaitu kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat. D. Nilai agama, yaitu berhubungan dengan norma-norma agama. E. Nilai psikologi, yaitu kondisi kejiwaan batin tokoh-tokohnya. F. Nilai pendidikan, berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, dan bermanfaat, dapat memilih mana yang baik dan buruk. Selanjutnya, bagaimana kita mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan? Karya sastra tidak dapat terlepas dari lini kehidupan, karena pada dasarnya berbagai peristiwa atau momen-momen dalam karya sastra, khususnya novel, terinspirasi dari kisah dalam kehidupan. Singkat kata, kehidupan terrefleksi dalam sebentuk karya sastra. Melalui novel, misalnya, model kehidupan dengan menampilkan tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku kehidupan menjadi representasi dari budaya masyarakat atau bangsa. Tokoh-tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang bersikap dan berwatak. Anda dapat belajar dan memahami tentang berbagai aspek kehidupan melalui pemeranan oleh tokoh tersebut, termasuk berbagai motivasi yang dilatari oleh keadaan sosial budaya tokoh itu. Pada gambar tersebut adalah contoh novel sejarah Indonesia yang terbaik yang dikarang oleh Pramoedya Anantathur. Untuk selanjutnya, saya menampilkan cuplikan novel sejarah pahlawan R.A. Kartini. Dari novel sejarah R.A. Kartini ini, marilah kita belajar menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang dikenal dengan Ibu Kartini. Beliau adalah salah satu keturunan keluarga terpandang yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dan keluarganya yang mewariskan suatu hal, yaitu pendidikan. Beliau pernah duduk di bangku sekolah dasar sampai tamat sekolah dasar. Beliau tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan dan membuat beliau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayahnya tidak sependapat dengan beliau untuk melanjutkan pendidikannya. Mengetahui sikap ayahnya seperti itu, beliau sedih, namun tidak dapat mengubah keputusan ayahnya. Ada di keluarganya itu seorang gadis atau wanita yang belum menikah, belum diperbolehkan keluar rumah, atau juga disebut dipingit. Guna mengisi waktu luangnya, beliau membaca buku ilmu pengetahuan yang dimiliki. Beliau memang gemar membaca atau kutub buku menjadi kesehariannya saat banyak waktu luang. Beliau tidak takut untuk bertanya kepada ayahnya apabila beliau tidak mengerti atau kurang paham. Kartini mempunyai temannya banyak di Belanda dan sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan pernah meminta kepada Mr. John Hahn
Amin Denon memberikan dirinya beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Belum sempat menyampaikan keinginannya, beliau dinikahkan dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. Walaupun begitu, beliau tidak berhenti untuk bercita-cita, dan karena suaminya juga mendukung cita-citanya. Melalui ketekunan dan kegigihan dari beliau dan suaminya, mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Cirebon, dan Malang. Sekolah tersebut diberi nama dengan Sekolah Kartini. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 saat melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Lalu, kisah beliau jadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Kemudian, kisah Raden Ajeng Kartini dibukukan oleh Amin Danang dengan judul Dar Dustemes Tatschelech, atau yang dikenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini sudah menginspirasi wanita di Indonesia, bukan waktu dahulu saja, tapi sampai sekarang juga masih. Demikianlah cuplikan novel sejarah R.A. Kartini. Pastinya kalian sudah mengamati, mencermati dari video pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya marilah kita menganalisis nilai-nilai dalam novel teks sejarah tersebut. Lebih mudahnya, mari kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan nilai-nilai tersebut. 1. Tanggal dan tahun berapa R.A. Kartini dilahirkan? A. 21 Juni 1922, B. 21 Juli 1922, C. 21 April 1879, D. 21 Mei 1800. Nomor 2. Nilai yang mendominasi dalam kutipan teks sejarah tersebut, sejarah R.A. Kartini adalah A. Nilai sosial, B. Nilai psikologi, C. Nilai agama, D. Nilai pendidikan. Nomor 3. Di paragraf 2 pada teks novel sejarah R.A. Kartini terdapat nilai budaya. Kalimat nilai budaya mana yang tepat pada paragraf tersebut? A. Ayahnya tidak mendapat dengan beliau untuk melanjutkan pendidikannya. B. Ada di keluarganya, yaitu seorang gadis atau wanita yang belum menikah, belum diperbolehkan keluar rumah. C. Guna mengisi waktu luangnya, beliau membaca buku ilmu pengetahuan yang dimiliki. D. Gemar membaca atau kutu buku menjadi kesehariannya saat banyak waktu luang. Nomor 4. Kepada siapa Raden Ajeng Kartini meminta beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda? A. Raden Adipati Oyodiningrat, B. Mr. John Han Amin Denon, C. Boris de Sosalit, D. Selamat. Nomor 5. Melalui ketekunan dan kegigihan dari beliau dan suaminya mendirikan sekolah. Sekolah tersebut dinamakan A. Sekolah Kartini, B. Sekolah Amin Denon, C. Sekolah Oyodiningrat, D. Sekolah Raden Ajeng Kartini. Nomor 6. Raden Ajeng Kartini meninggal pada usia A. 25 tahun, B. 26 tahun, C. 30 tahun, D. 31 tahun. Nomor 7. Kemudian kisah Raden Ajeng Kartini dibukukan oleh Amin Danu dengan judul A. Habislah gelap dan terbitlah terang, B. Gelap telah habis terbitlah terang, C. Habislah gelap maka terbitlah terang, D. Habis gelap terbitlah terang.